Welcome guys, welcome to our new channel, The Journey Great. Gua Arnold, Dan gue William. kami di sini mau ngebahas mengenai tim sepak bola bernama Newcastle United. Ya, Kalian masih jadi bertanya-tanya kan, kenapa Newcastle United? Why Newcastle United? Padahal masih banyak tim-tim besar lain, Liverpool, MU, Chelsea. nah memang sebenarnya sih intinya biar nggak pada kebanyakan umumnya aja kan udah bosen tuh banyak kan channel yang bahas MU lah, Liverpool lah, Arsenal lah. Nah, kali ini kayaknya nih boleh nih buat fans-fans Newcastle yang ada di Indonesia nih, mungkin kita di sini ingin memberikan ya sedikit-sedikit cerita lah soal apapun yang terjadi di klub atau luar klub atau hasil pertandingan dan lain sebagainya tentang Newcastle, khusus bahas Newcastle doang. Mungkin memang nggak terlalu banyak peminatnya, cuma ya entah hal kita bikin aja bodoh. Gitu. Ya, Nah, dan ya mungkin kan dari segelintir fans-fans Newcastle yang menyebar di Indonesia banyak ini, mungkin aja dengan channel ini bisa berkumpul nantinya. betul. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini menjadikan wadah buat kalian-kalian semua fans Newcastle, baik yang lama ataupun baru, mungkin yang baru join semenjak habis dibeli sama PIF kan Newcastle. Ya mudah-mudahan channel ini bisa jadi wadah tempat kita saling bertukar pendapat lah ya, bisa dibilang. Perlu Dan kesalah seluruh uh, fans. update informasi juga tentang apapun yang terjadi di Newcastle gitu. Itu bro. Oh, oke lah. Ya semoga aja ya. Lagi Newcastle kan sekarang ini lagi naik daun lumayan lah. Lagi roller coaster nih tahun ini nih musimnya. Kemarin baru akhirnya juara juga piala tuh semenjak terakhir kalau gua nggak salah 19 berapa ya 69 kalau nggak salah ya terakhir. Iya. 70 tahun udah nggak pernah juara pegang piala apapun akhirnya menang Carabao juga gitu. Sudah sekian lama ya. Lama benar, buset. 69 tahun. Ya 30-40 tahun lebih lah ada ya. Lebih 70 cuy. Hampir 70, aduh 70 tahun loh salah, benar 70 tahun ya. Nah, Gitu. itu yang bikin gua bertanya-tanya nih sama lu nih sebagai fans Newcastle banget nih, The Toon Army. Hmm. Newcastle yang juara aja 70 tahun terakhir kan baru juara. Nah, apa yang bikin lu suka banget sama Newcastle nih? Sebenarnya sih kalau di cerita tarik mundur, gue tuh ngikutin bola kan tahun 9 berapa ya? Euro 96 gue ngikutin. Pertama kali banget bola yang gue tonton tuh kalau lu masih inget ya, dulu itu ada final Piala FA, MU sama Liverpool yang golin Cantona doang. 1-0, MU menang. Nah, seperti pada umumnya penggemar sepak bola, gue juga pada waktu itu mikirnya kayak keren nih tim MU nih, mantep nih, udahlah gue mau support MU aja lah gitu kan. Nah, udah dong. Terus abis itu gue kalau nggak salah ya abis si Piala FA itu ke Euro 96. Nah, Euro 96 nonton nggak tahu siapa yang mau didukung. Udahlah, mereka kan kebetulan Inggris tuan rumah kan. Ya. Gitu kan. Nah, Inggris tuan rumah yang paling disiarin itu kayak paling banyak tuh Inggris. Dan entah kenapa juga jamnya pas gue tonton semua tuh Inggris. Nah, itu ada Emang udah takdir nih kayaknya. takdir kayaknya tuh kan. Nah, terus di situ kan ada Alan Shearer, jago bener kan. Nah, udah gue mulai suka lah sama Alan Shearer ini. Cuma gue belum tahu tuh, jadi ini orang mana gue mesti gitu ngikutin lah, oh dia di Blackburn apa segala macam gitu. Nah, habis Euro, gue tahu Shearer jago, gue mulai suka Inggris. Tadinya gue mau suka MU, karena banyak timnas Inggris isinya orang MU kan, itu kan mayoritas lah ya kan, keren ya kan. Nggak lama setelah itu ternyata si Alan Shearer ini pindah ke Newcastle kan, dari Blackburn dibeli tuh jadi pemain termahal tuh, heboh tuh. Alan Shearer pindah ke Newcastle, ini apaan gue bilang, Alan Shearer kok bukannya ke MU, dia malah ke Newcastle. Waktu itu kan dia kan gosipnya kan mau di MU sebenarnya. Tahun segitu tuh, Ferguson udah ngebet banget pengen dapetin dia, cuma dia nggak mau. Itu dia aja tetap pilih main di kota kelahirannya lah di Newcastle gitu. Ya udah dong, ya pindah lah ke Newcastle kan. Udah so on lah, Liga Inggris berjalan seperti biasanya kan. Terus ya udah nonton. Nah, gue masih belum memutuskan mau ngefans mana. Satu gue ngefans Alan Shearer, tapi secara tim gue lebih ngefans MU sebenarnya. Waktu itu pas liganya udah mulai jalan tuh abis Euro tuh kan.
ada tuh pertandingan Newcastle lawan MU. Tiba-tiba kan dia menang 5-0. Newcastle. Newcastle menang Wih, 5-0. gila. Lawan MU. Shearer golin 1 sih. Ah, Cuman dari situ gue nonton, gue liat ini kayaknya gue dukung ini aja kali ya. Ngapain gue dukung MU ya? Bukannya MU gimana-gimana sih, cuman kayaknya udah kebanyakan juga sih dukung MU sih. Dan di dari kegalauan gue waktu gue masih SMP tuh, kayaknya gue liat, oh gue idola Alan Shearer, dia main di Newcastle, dia ngalahin MU 5-0. Ya udahlah, mulai sekarang gue ikutin aja tim ini lah. Itu ceritanya. Sampai lah keterusan sampai sekarang. Itu awal berarti mulai. berarti secara nggak langsung juga pemain favorit lu sih Alan Shearer juga Iya, kan? iya. Nah, itu di Alan Shearer lah. Dari situ gue ngikutin terus. Itu ceritanya. Ya, make sense juga sih. Walaupun Hmm. ya, Newcastle di era itu berarti waktu itu peringkat berapa deh? Masih ingat nggak? Oh, Lu? keren. Itu peringkat 2 itu. Masuk champion juga ya? Masuk champion Musim tuh itu ya? peringkat 2. Zaman-zaman tuh mah The Entertainer kan. Isi-isinya mah Banyak pemain squadnya bintang. bintang lah, bintang pada masanya. Dia duet strikernya Shearer sama Ferdinand. Mas Ferdinand. Ah, Ada David Ginola. Ada Peter Beardsley ada. berarti itu gua nggak tahu. Biasanya udah tua sih, cuman masih oke lah. Nah. Terus ya ada siapa lagi ya? Ya gua nggak tahu ya. Kiper timnas juga masih. Kipernya waktu itu Pavel Snieček. Oh, Pavel Ceko, Snieček Ceko. sama Ceko, sama Saka Hislop. Snieček sih di Ceko timnas, Saka Hislop gua lupa deh orang mana. Tapi itu kayak ganti-gantian lah. Sekarang Snieček citra, kadang Hislop yang main gitu-gitu pokoknya. Backnya ada Darren Peacock, ada Warren Barton, apa gitu. Ada ini Kate Gillespie, terus pelatihnya Kevin Keegan. Which is waktu itu Newcastle tuh yang mainnya menghibur, jarang mulu, attack mulu. Yang prinsipnya dia kalau gua nggak salah kan prinsipnya kalau lu kebobolan 1, lu mesti nyetak 2. Wih, dia Gitu. kayak Kayak seru. Justin tuh. Nonton Newcastle tuh seru, biar kalah juga seru, nyerang terus. Gitu. Sebenarnya. Ya, total football banget ya, total football. Ya, ya bukan total football sih, kayak lebih gimana ya? Kalau Inggris kan lu kick and rush kan filosofinya. Iya, zaman-zaman segitu masih kental banget tuh. Tendang ke depan, yang penting strikernya lari ya lah. Iya. Model Makanya kalau zaman-zaman itu ya, Liga Inggris memang Liga Inggris lagi seru sih. Di tim-tim lain juga yang MU masih ada Cantona lah, ada Roy Keane lah, yang kalak-kalak semua tuh, Arsene Vieira lah gitu kan. Emang Liga gua sih masih menganggap Liga Inggris tahun 90-an, atau mungkin sepak bola pada umumnya ya, tahun 90-an tuh paling mantep sih. Gitu. Tapi padahal kalau ngomongin tahun 90-an itu eranya Liga Italia loh. Apalagi di sini juga Iya. Liga Italia banget. Iya, Liga Italia dulu kalau misalnya kalian yang kurang lebih seumuran kayak gue ya, masih inget tuh Liga Italia itu disiarin lebih banyak ya daripada Liga Inggris waktu zaman itu. Iya, Hmm. jelas banget. Hmm. Gua pun juga yang di era itu juga lebih ke Italia dibanding Inggris loh. Gua kan juga gua di tahun 90 nonton bola juga. Gua startnya tuh tahun 98. 98 lah. Dan Oh. itu gua juga tahu dari Italia dulu. Inggris tuh belakangan lah. Oh, Makanya untuk yang langsung bisa Inggris banget tuh agak rare, agak jarang. Pasti anak-anak kelas bawah pasti lebih ke Italia banyak kan. iya ya, era segitu tuh ada Juve lah, Milan, terus Inter ya. Iya. Itu Milan jadi kalah-kalah sih. Iya, daerah itu ya. Mereka itu lah. Makanya. Bener-bener. Nah, berarti gue nanya lagi nih. Kalau pertandingan yang berarti salah satu pertandingan yang paling lu ingat itu ya skor Itu. 5-0 itu ya. 5-0 itu yang paling gue ingat. Nah, karena itu yang membawa gue Jadi jatuh cinta dengan iya, Newcastle. jadi fanatik Newcastle sampai sekarang. Gitu. Walaupun ya sampai sekarang lebih banyak ngedumelan ya. Sekarang mau udah mending. Sekarang wah semenjak dia Eddie Howe melatih kan yang luar biasa. Bagus dari segi taktik ya. Bukannya luar biasa keren lu nonton kayak nonton Tiki Taka-nya Barca atau segala macam kagak sih. Cuman at least ya kick and rush sih kayaknya. Kick and sebenarnya dia cuman ngandarin sayap yang kenceng, lari sekenceng mungkin, ngoper ke tengah udah gitu doang. Efektif lah, efektif. Iya, sama
sama ya tengahnya ya kuat lah, tengahnya ada Tonali, ada Bruno Guimaraes sama Joelinton kan, gitu tengahnya cukup solid lah di tengah itu. Nah mereka nih Newcastle ini kadang mainnya sekarang zaman Eddie Howe tuh menurut gue tuh masih ngotot buat menang dibanding zamannya masa-masa kelam tuh Steve Bruce lah, Steve McLaren lah, apalah main kayak nyari seri doang tuh mungkin nontonin apa kayak begini. Itu. Kayaknya paling kelam waktu degradasi dah itu. Degradasi 2 kali gua udah ngerasain. Newcastle gede Tapi lu degradasi masih 2 kali. ngikutin waktu itu. Berarti di Masih, Championship juga lu masih. ngikutin. Nah, Championship cuma lihat skor doang lah kan, nggak ada sharing juga kan. Championship Iya, ada mungkin cuma bench spot atau apa gitu lah kayaknya kalau gue lupa lah. Cuman harusnya ada sekarang inilah Championship susah lah nyarinya lah nontonnya lah Championship. di zaman Gitu. itu. Tapi ya itu lah itu. Momen-momen paling waduh dari berarti lu kan ngerasain banget tuh dari Newcastle di atas di Jatuh eranya banget. Alan Shearer Iya. ya terus tiba-tiba jatuhnya parah banget sampai degradasi Atau kan degradasi, naik lagi, naik lagi bentaran turun degradasi lagi lagi. sampai akhirnya sekarang naik lagi dan Sekarang udah mulai stabil lagi. nih Iya, gitu kayak udah mulai stabil lah ya. Mudah-mudahan stabil terus sih. Mudah-mudahan bisa langganan lah. udah Kalau champion ya langganan champion lah, maksudnya Inggris sekarang nggak Big big four lagi Six kayaknya, big six ya sekarang ya. sekarang udah Nah, Big Six nih mudah-mudahan nambah satu jadi Big Seven nih nggak big six aja lah, big six dong, jangan big seven. Big six lah, mudah-mudahan konsisten di situ aja dulu. Kalau buat ngarepin dia jadi juara sih kayaknya, wah ya amin aja lah ya. ya nggak ada yang Saingannya masih, tahu kan ya nggak ada yang tahu sih. Ya, cuma kan ya namanya sepak bola dan masih ada City, masih ada Liverpool, masih ada Arsenal. Ya mudah-mudahan lah. Leicester aja pernah juara, masa Newcastle masih juara? Ya, nah itu iya, Leicester aja bisa Leicester itu iya. Hmm. siapa yang nyangka itu Mm-mm. ya mungkin Gitu. lah ada lah kita lihat lah di musim ini ya Mm-mm. mungkin aja ya Mm-mm. Selama dia mainnya stabil, terus ya mungkin ya itu kenapa gua ngarepnya dia selalu ya mungkin big six terus lah kalau misalnya. Jadi bisa narik pemain-pemain yang lain juga. Kadang-kadang kalau misalnya klub banyak duitnya, tapi kalau prestasinya B aja kayaknya nggak ada juga yang mau pindah ke sono. Gitu. ada mau nyari duitnya doang Iya, biasanya kecuali yang kayak City zaman dulu awal-awal sebelum dia jadi kayak sekarang tapi secara gaji juga Newcastle tuh masih strict ya nggak terlalu strict. jor-joran ya dia Gue nggak gitu ngerti sama aturan PSR tuh gimana ya. Pokoknya eh, sepemahaman gue, dia tuh gajinya cukup nggak gede dibanding sama Liverpool. Ya makanya Isak mau pindah. hmm. Gitu. Kalau dibanding Liverpool, dibanding siapalah, mungkin MU Ya, lah tim yang gede gajinya lainnya bisa ya. 300.000 per minggu atau berapa ratus Nah, ribu per minggu. Kayaknya Newcastle tuh kalau gua nggak salah, yang paling gedenya masih 180-an gitu. Emang begitu dia tuh kayak ada aturan PSR-nya lah. Gua agak itu ngerti juga sih si sebenarnya. siapa sekarang Tonali ya kali yang paling mahal ya Bukan. Kayak kalau ya apa Tonali ya apa masuk ya 3 besar gitu. dia kan pembelian termahal juga kan Ya Tonali, Bruno, satu lagi siapa ya? Gue nggak tahu udah siapa dah. Dulunya Isak, cuman Isak tetap mau lebih Iya. gede, mahal gitu. Ya kita lihat aja kan hasilnya kan setelah pindah ke Liverpool si Isak malah mungkin nyesel kan sekarang nih. Tahu gitu gue masih stay di Newcastle aja nih. Mungkin belum, tapi ya jangan yang tahu ya. Gitu kan toh sekarang penggantinya juga kayaknya udah ya hitung-hitungannya kalau hitung-hitungan untung rugi kayaknya untung deh sekarang kita dapat Walter ya. eh, Secara skill kayak oke juga gitu kan, secara kualitas juga gue malah bilang kayaknya bagusan Otomada daripada Isak ya. Cuman you'll never know ya, Isak memang sudah terproof di Premier League di berarti berapa tuh 3 tahun ya, 3 tahun terakhir sama Newcastle kan. Untuk Otomada kan nggak tahu bisa jadi dia ya kita mudah-mudahan lah Otomada supaya bisa samain Isak atau mungkin lebih jago gitu. Mudah-mudahan aja. Ya, kalau lihat dari performance hari ini ya udah So bagus far sih banget, oke, so far Otomada sih oke lah performance-nya. langsung nyetel baru masuk langsung Iya, udah golin nyetel. terus loh. Iya. Lumayan golin terus. Dan ya terus-terusan jangan tiba-tiba nyetelnya di awal-awal doang tuh selebih-lebihnya nggak bisa nyambung lagi gitu. Tapi ya enggak lah, pasti bisa lah, dia pasti bisa. Lumayan loh dia kalau gue lihat bisa jadi pemantul juga ya. Tunggu nonton Iya. berapa Lu kalau inget match terakhir ya.
kalau lu lihat Bottomade tuh gue nggak tahu kenapa ya, gue lihat Bottomade tuh mirip-mirip Peter Crouch. Nah. Dia dari tingginya ya, Cuma dia tinggi cuma banget tuh. cuman bedanya Bottomade kayaknya lebih bisa ngegocek aja daripada Peter Crouch. Gitu sih. Hmm. Berarti kalau di sekarang mungkin yang saingannya ya si EUTK, EKTK, ETK, EKTK, ETK sama itu tinggi jago tuh gede. cepet butuh, iya. Hmm. Ya zaman sekarang kan butuhnya begitu modelannya, Iya. striker-strikernya. Tapi ya udah jarang juga ya, kayaknya kalau jauh-jauh sekarang lu lihat striker, misalnya kayak kita ingat zaman-zaman tahun 90-an ya, ada kayak model Shearer lah, model Hmm. Batistuta lah, Itu udah gitu kan. benar-benar striker box Striker banget tuh, bener-bener kotak box penalti, killer gitu kan. Zaman terakhir ya finisher sekarang sejati lah. sekarang yang kayak gitu ya paling Haaland, Haaland ya paling sakti ya Haaland lah sekarang. Siapa lagi ya? Aku pikir, ya Haaland. Mbappe lebih ke ini ya. Mbappe enggak lah, Mbappe Skillnya lebih banyak lah, nggak skill banyak lah gitu kan. nggak pure Jago cuman striker. nggak pure Sama finisher gitu. kalau kata Coach Justin, Osimhen, Vlahovic, nah itu Vlahovic ya. yang sejenis Ya lah, yang sejenis. Isak juga mungkin masuk kali ya, bisa dimasukin di kategori kayak gitu juga kali. Mungkin. Isak kan lebih versatile lah. Kalau buat dia bisa main di kiri juga kan? Dia nggak sih? Tadinya ya. Iya, iya, iya. Tadinya iya. Sebelum jadi tengah kan dia bisa di kiri, di kanan lah. Iya sih. Masih bisa lah. Dia masih bisa passing. Masih lebih versatile. Nggak benar-benar yang striker yang cuma bisa tunggu aja, harus Benar-benar di service full, tapi dia bisa golin lah striker nomor 9 gitu kan. the real Iya. number 9. Ya, Waltemade agak sih bisa jalan bisa lah kayak striker nomor 9 lah gitu. Ya mungkin ada juga yang sekarang ada ya Gyökeres sama Sesko ya mungkin yang mirip-mirip lah ya. Itu sih lah tuh ya siapa yang berhasil nih musim ini nih. Gyökeres, siapa lagi sih yang baru-baru ke Liga Inggris kan? Itu Gyökeres, banyak. Sesko, Waltemade. Beumo yang Sakayami juga tuh. Nah, maksud gue itu yang dari luar liga, Liga Inggris ke sini. Yang baru Gitu. baru Kayaknya ya. itu tiga kayaknya. Gyökeres yang ini ya, yang maksudnya yang major ya, Nah, yang dibahas orang ya. Waltemade, Sesko sama Gyökeres. Kita lihat lah sampai akhir musim ini siapa nih yang paling gacor nih dari mereka bertiga nih. main Afrika ya banyak emang. Newcastle sekarang. Bisa, bisa cedera sekalinya. Belum pernah main kayaknya si Wisa Belum. itu dari awal datang. Bisa, ya kayaknya sih udah mau apa, mudah-mudahan sih bentar lagi bakal main ya. Ya gitu, cedera. Ya kalau bisa dia cedera paling sembuh, nggak lama langsung kalau dipanggil ke AFCON udah hilang lagi. Gitu. Udah kayak di cuman jasa perawatan doang ya. Kelar sembuh langsung dipakai Ya negaranya. mudah-mudahan dia inilah apa dia perform lah, dia udah nggak cedera lagi, Langsung nyetel lah. langsung nyetel gitu kan, terus bisa menjadikan opsi buat Newcastle juga buat di barisan depan ya sebagai alternatifnya Waltemade atau mungkin ya diduetin mungkin ya jadi 4-4-2 gitu kayak zaman dulu kan enak tuh nontonnya kan saya duetnya gitu mudah-mudahan aja sih gitu. Semoga aja mereka nggak ada yang cederaan lagi kan. Hmm. Kapannya nggak ada kan? Nggak ada kayak sekarang nggak ada paling di Livramento doang, Livramento cuman kayaknya nggak lama-lama amat lah kayaknya cederanya. Ini wonderkid padahal tuh seingat Iya. gua atau zaman main FM deh wonderkid tuh. Sekarang kan dipanggil timnas Livramento tuh. Iya. Iya pasti kita udah lumayan reguler kayaknya dia sama Danburn Wih, panggil timnas itu. Gue juga kagak sangka sebenarnya. ngomongin Denver juga agak unik tuh orang tuh Denver tuh ya. Iya, Tinggi gede tapi jadi back bukan back tengah kan dia. bisa tengah, aturan tengah sebenarnya. Cuman di sama Eddie Howe kadang-kadang kalau kirinya lagi cedera nih atau lagi nggak bener gitu pada mainnya dijadiin ke kiri dia Denver itu. Ya Gitu. makanya jarang kan udah gede gitu Jarang, jadi full back jarang. lagi harus Iya. adu speed kan Jarang, biasanya iya. susah banget itu. Ya mungkin dia juga karena kita seneng tuh nonton Denver tuh karena dia kan orang sono ya, asli itu orang Newcastle tuh. Dia kayak mainnya tuh passionnya gede banget. Gitu. Terus kayak amat sangat mencintai klub itu dia tuh. Jadi kita nonton juga seneng nih ada orang yang begini nih gitu kan. Warlock sana lah Iya. fan favorit Gitu. tuh kayaknya tuh. Iya. Guys, kalau misalnya ada komen atau ada apapun yang kepengen disampaikan supaya bisa menjadi masukan buat kita, kritik dan saran dipersilahkan.
apabila ada perkataan yang perlu direvisi, mungkin banyak dari kalian yang lebih suhu-suhu daripada gue di sini soal info Newcastle, jangan ragu untuk komen ya, supaya itu jadi pembelajaran buat kita semua. Semoga kita bisa menjadi wadah nih buat teman-teman yang para Tun Army Indonesia. Semoga kita dengan channel ini kalian kita bisa lebih sharing berbagai macam informasi. Ya, bisa Oke, bersilaturahmi please, lah. please subscribe and like this video dan semoga channel ini bisa terus berkembang. Oke? Oke, thank Oke, you. ya. See you Oh, guys. relax.